Pastikan pertama setelah Anda download, kemudian Anda pindah ya, atau Anda cut atau copy, boleh taruh di C ya. Kemudian Anda ekstrak ya. Kalau Anda pakai ini ya, ini WinRAR, nanti ada ekstrak here di sini. Kalau Anda tidak punya aplikasi WinRAR, nanti Anda menggunakan zip ya, WinZip sama kayak yang tadi dicontohkan. Nanti akan membentuk satu folder. Di sini foldernya Laragon. Ya, silakan dibuka. Kemudian nanti pilih yang gambar Laragon seperti ini, warnanya biru. Kemudian di running. Kalau running seperti ini, ya sudah jalan 2 seperti ini, berarti sudah bisa digunakan. Ya. Ya, cara ngeceknya gimana? Silakan buka browsernya, bisa Chrome maupun Firefox, ketik localhost di URL-nya, kemudian di enter. Kalau muncul seperti ini berarti sudah jalan lancar ya. Setelah localhost, nanti buka juga yang namanya localhost php myadmin. Kalau bisa buka seperti ini berarti database-nya sudah bisa digunakan. Jadi ada 2, satu Laragonnya pastikan jalan ya. Kemudian Apache-nya tadi jalan, muncul Laragon kayak tadi ya. Kalau Apache-nya nggak jalan, itu nggak muncul Laragon kayak tadi. Munculnya seperti koneksi timeout atau website nggak bisa diakses kayak gitu. Nah, waktu localhost. Ya, kalau sudah muncul localhost Laragon kayak tadi, kemudian Anda cek PHP myadmin seperti ini, kalau jalan berarti sudah siap digunakan. Ya. Kalau di sini username-nya masih kosong, ditulis dengan root, password-nya dikosongi, kemudian go. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan nanti kita saat membuat database baru. Gitu ya. Kita buat database baru. Pak, apakah database itu selalu digunakan? Tergantung kebutuhan. Tapi untuk saat ini sebagian besar memang menggunakan database. Seperti input member, input data-data itu biasanya disimpan di dalam database. Lah nyimpannya itu di dalam sini. Gitu. Kalaupun tidak pakai database, itu bisa. Misalnya hanya untuk menampilkan informasi-informasi saja. Tidak ada pendaftaran, tidak ada subscribe, tidak ada input-input yang melibatkan user, itu bisa. Tapi hanya menampilkan data saja. Tapi hanya untuk profil saja. Ya. Semua isinya ditulis menggunakan HTML maupun PHP yang tidak menggunakan database. Oke. Ini berarti kita sudah siap ya. Kita ulangi. Saya tutup. Oke ya. Kalau sudah jalan berarti buka ini browsernya, ketik localhost. Oke. Terus bagaimana untuk membangun websitenya ya? Website itu bisa membuat script sendiri. Perhatikan dulu ke sini ya, biar nanti nggak ada yang tanya-tanya. Kalau download ya biar selesai download dulu. Oke. Kalau kita ingin membuat website itu bisa dengan nulis script sendiri, ya, menulis script dari awal, ataupun bisa menggunakan yang namanya builder, ya, yang sudah siap pakai, maksudnya gitu. Kita tinggal ngedit-ngedit isinya, itu bisa. Gitu ya. Nah, karena kita bukan orang IT yang punya basic pemrograman, maka saya pilihkan sebuah paket ya yang sudah siap pakai, nanti tinggal kita edit-edit isinya ya. Itu saya pilihkan OpenChart. Ada OpenChart, ada WooCommerce, ada ya banyak yang lain ya, dan itu gratis. Nah, ini saya pilihkan OpenChart yang saya rasa sangat mudah. Ya, cara menggunakannya gimana?
ya. Silakan tadi yang saya kasihkan di grup, ya. Upload zip ini silakan diekstrak juga, ya. Diekstrak, nanti akan muncul folder seperti ini, folder upload ini ya. Nah, ini foldernya, ini folder upload ini. Silakan folder upload ini diganti namanya menjadi toko Anda, misalnya toko Rohmat, toko Agus, toko komputer, toko pakaian, kecil semua tanpa spasi. Kalau mau menggunakan pemisah pakai garis bawah, ya, misalnya bit komputer, bit / komputer. Nah, di rename, nah, uploadnya tadi ya, di rename, kemudian kita pindah, kita cut ke Laragon www. Nah, di sini, ini saya sudah punya banyak, ya, karena saya sudah sering buat aplikasi web. Ini saya pindah ke sini. Nah, jadi di sini ada abit komputer, ini ya. Nah, cara aksesnya seperti apa? Cara aksesnya adalah localhost / abit / komputer. Nah, ini berarti ini kita sudah mulai bisa menggunakan software ini untuk membuat toko online. Oke ya. Karena ini sudah disediakan template-nya nanti ya, kita nanti tinggal ngatur-ngatur kan gitu. Kita caranya install dulu lah, install softwarenya. Dan ini dilakukan hanya sekali saja di awal. Kalau sudah selesai nanti tidak akan melalui tahap ini. Ini hanya tahap awal saja, instalasi saja. Gitu. Ya. Oke. Setelah muncul seperti ini, nanti klik continue. Nah, kemudian pastikan di sini centang hijau semua. Ya, kemudian readable. Readable itu bisa ditulis ulang. Ya, bisa ditulis, diganti-ganti gitu ya. Bisa disimpan gitu. Kalau Anda download langsung ke websitenya, itu ada yang enggak readable, 2 ini. Ya, karena harus diganti, di rename namanya. Karena ini sudah saya siapkan, maka yang files ini sudah saya sesuaikan, jadi nggak harus Anda ngulangi untuk rename-nya. Ini sudah siap lah, sudah siap digunakan. Ya. Sebelumnya namanya itu config strip disk. Di sini juga config strip disk, hanya kayak gitu. Yang penting pastikan di sini hijau semua, ya, readable, kemudian continue. Ya. Langkah ketiga, kita diminta untuk memasukkan database kita. Database itu untuk menyimpan data, ya. Jadi seperti form disimpan ke database sehingga kita bisa mendapatkan form nama-nama mahasiswa. Formnya 1, tapi nanti isinya bisa beberapa kali. Di sini juga sama, nanti semua pengaturan, kemudian data barang, penjualan, ya, laporan-laporan itu semuanya direkam semua di database, disimpan di database. Oke, di database ini kita membutuhkan data ya, ada DB driver, hostname, username. Nah, ini disesuaikan dengan server yang kita pakai. Tetapi karena kita masih pakainya lokal di laptop kita, di komputer kita, ya, maka isian di sini juga mengikuti apa yang nanti tercantum di komputer kita. Kita buat database dulu karena kita belum punya database. Localhost /php-admin. Ini untuk buat database. Lihat username-nya adalah root, password-nya kosong. Jadi nanti di sini username-nya root, password-nya kosong. Itu ya. Kemudian kita masuk, kita siapkan database. Database itu pusat penyimpanan data. Gitu ya. Kita nyiapkan ruangan sendiri khusus untuk penyimpanan data.
Di sini ada new, klik new. Ya, database namanya Abid komputer. Abid strip bawah komputer, gitu juga boleh. Ingat ya, jangan pakai spasi. Ini nama database-nya. Atau biar beda dengan yang tadi, ini saya ganti nama DB Abid komputer. Nah, DB Abid komputer. Gini ya. Berarti nanti isiannya di sini adalah DB Abid komputer database. Ya, gitu. Username-nya root, password-nya kosong, database-nya ini yang sedang kita buat. Jangan lupa ini klik create. Ya, nah, nanti akan muncul di sini. Nah, database-nya masih kosong. Terus kapan ngisinya? Ngisinya saat kita instalasi ini dan nanti saat digunakan. Isinya itu. Ini kan database-nya masih kosong. Ya. Nah, database-nya DB Abid komputer. Kemudian yang penting di sini adalah username, password, dan email. Ini digunakan saat kita masuk sebagai admin, administrator, pemilik toko. Ya, pemilik toko. Silakan mau dikasih username apa, password apa, email apa. Yang penting Anda ingat-ingat. Ya. Biar nggak lupa gimana? Di screenshot, di foto, di copy. Biar besok nggak lupa. Ya. Misalnya username-nya adalah Rohmat, passwordnya Rohmat Jos. Gandos. Ya. Dieling-eling. Ya, boleh pakai besar kecil, boleh pakai 1 2 3, boleh pakai spasi apa. Yang penting Anda ingat. Ya. Saya pakai ini aja. Kemudian continue. Ini saya copy aja ya. Di screenshot, disimpan. Cara nyimpannya pakai ini saja, notepad. Nah, Anda buka notepad, username tadi apa? Rohmat, password, gitu ya, email, Rohmat, ini ya. Biar besok tidak lupa. Website Abid komputer. Nah, disimpan ya, nanti disimpan. Silakan mau taruh di mana ya. Kalau pengen gampang ya taruh saja di satu tempat yang sama di sini ya. Ini Abid komputer. Misalnya gini ya. Jadi nanti biar nggak lupa. Oke. Tadi saya setelah memasukkan username, password, dan email, setelah kita lanjut itu sudah selesai ini. Ini sudah selesai. Ya. Ini ada pemberitahuan untuk menghapus installation directory. Ada folder directory, silakan dihapus karena folder instalasi itu hanya digunakan saat membuatnya sekali saja kayak tadi. Gitu. Ya. Jadi ada folder instalasi, ya. Folder install ini dihapus. Nah, gitu ya, sudah dihapus. Kemudian kita masuk ke toko kita. Go to your online shop. Diklik. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi ini, selesai. Tinggal kita ganti-ganti isinya, kita ganti bahasanya, kita ganti gambar-gambarnya. Ya, kita isikan nanti apa itu? Rekeningnya. Ya. Kemudian pajaknya gitu ya. Nanti kita lanjutkan nanti. Oke. Untuk alamatnya seperti ini, localhost //
Apit strip bawah komputer sesuai apa yang saya tuliskan di folder ini ya, folder yang saya buat gitu. Jadi nanti tokonya itu alamatnya ini ya, alamat toko. Kemudian untuk akses admin itu untuk ganti-ganti ya, itu pakainya ditambahi admin seperti ini, ini alamat toko kita. Ini untuk administrator login pengaturan toko gitu ya. Ini misalnya saya tutup ya, besok lagi saya buka ya. Ini saya aksesnya itu seperti ini, localhost _apit komputer. Nah, ini sudah jadi. Kalau tadi kan masih instalasi, karena belum dibuat. Kalau sudah dibuat, munculnya langsung seperti ini. Ya, untuk pengaturan toko, belakangnya ditambahi admin. Nah, username, password tadi ya, Rohmat Jos Gandus. Nanti kalau saya lupa ingatkan ya. Jos Gandus. Oke. Nah ini pengaturan adminnya ya. Kategori produk ya. Pak buka dua dong Pak. Bisa, satunya administrator, satunya itu tokonya. Apit strip bawah komputer. Nah, salah. Lah kalau Anda salah menuliskan tuh seperti ini, tidak diketahui itu websitenya apa gitu ya. Kalau benar ya kayak gini. Kayak seperti Anda salah menuliskan alamat website kayak tadi. Kamera komponen ini ganti. Kamera diganti dengan misalnya baju koko. Nah ini sudah jadi ganti baju koko. Nah kan gitu ya. Nah, kategori komponen ini kan mouse dan trackballs, tikus dan trackballs gitu ya. Nah ini nanti akan kita ubah-ubah isinya di sini, termasuk gambar-gambarnya, termasuk isi-isiannya. Silahkan nanti diubah ya. Seperti itu dulu ya. Oh ya, ini kalau mau selesai jangan lupa logoutnya di sini. Nah, sudah. Ini tokonya, ini adminnya. Gitu ya. Jangan lupa disimpan dalam bentuk notepad seperti ini agar tidak lupa. Nah, gitu.